Tes. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Ini pertemuan kita yang dua terakhir ya. Nanti hari Rabu besok kita akan adakan UAS online. Nah, jadi kemarin kita udah belajar tema bab 10, bab tentang sosial, yaitu subbab yang A sama B ya, tentang mendengarkan dan menyimpulkan isi informasi dan juga menyusun teks pidato. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang mendiskusikan hubungan isi puisi dengan realitas alam, baik itu tentang sosial budaya maupun dengan masyarakat. Kemudian subbab yang kedua yaitu adalah tentang merangkum isi informasi ke dalam beberapa kalimat dengan cara teknik membaca memindai ya. Ini dua subbab terakhir yang akan kita pelajari sebelum kita nanti hari Rabu mulai UAS online. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke subbab yang ketiga ya, tentang hubungan antara isi puisi dengan kehidupan sehari-hari atau dengan realitas alam. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan sajak. Nah, sajak ini sebenarnya adalah sebentuk ujaran atau pernyataan yang digunakan untuk menyapa ya, untuk menyapa atau berbicara dengan para pembaca. Nah, di dalam sajak itu sendiri biasanya seorang penulis atau seseorang dia ingin berkata atau mengatakan sesuatu atau banyak hal yang biasanya berhubungan dengan kehidupannya, entah kehidupannya dia sendiri maupun kehidupan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan sajak. Nah, biasanya apa yang dia ungkapkan ke dalam sebuah sajak atau syair maupun puisi pasti biasanya, umumnya berkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Nah, realitas kehidupan manusia di sini maksudnya adalah kehidupan manusia sebagai, entah itu sebagai makhluk individu ya, ataupun makhluk sosial yang mana kita harus berhubungan dengan dan berinteraksi juga dengan sekitar kita, maupun makhluk yang ada yang hidup di antara bentangan alam semesta ya. Contohnya kayak tanaman-tanaman atau binatang-binatang. Jadi nggak hanya kepada sesama manusia, tapi juga dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan, contohnya kayak tumbuhan atau hewan-hewan di sekitar kita. Nah, biasanya kalau seorang penyair Nah, biasanya kalau seorang penyair dia punya caranya sendiri ya, atau dia punya gayanya sendiri untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk membuat sebuah puisi atau sebuah syair. Nah, jadi karena biasanya seorang penyair itu memiliki ciri khas masing-masing atau cara penyampaian yang berbeda-beda ya. Jadi walaupun misalnya ada dua penyair, terus mereka menulis puisi atau apa ya, atau karya sastra gitulah dengan tema tentang alam. Nah, jadi walaupun temanya sama, misalnya tentang alam, tentang alam, maka tapi antara penyair yang satu dengan penyair yang A sama penyair yang B pasti dia memiliki perbedaan, entah itu entah itu mengenai cara pengungkapannya, entah itu kosakata yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi ya ini, jadi intinya ya, pendek kata, setiap penyair ataupun setiap pengarang karya sastra itu dia memiliki corak dan gaya pribadi yang nantinya menjadi ciri khas dari penyair tersebut.
munculnya suatu gagasan atau ide untuk membuat sebuah puisi biasanya pasti selalu dipengaruhi atau dilatari dengan uh, realita kehidupan yang dialami oleh penyair itu sendiri ya. Jadi sebagai makhluk sosial maupun si penyair yang juga sebagai makhluk sosial merupakan salah satu atau bagian dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki berbagai macam jenis kehidupan sosial. Nah, jadi keberadaan penyair yang di tengah-tengah kelompok masyarakat sosial ini secara nggak langsung akan memberikan pengaruh terhadap karya yang dihasilkan. Oke, jadi itu ya. Jadi intinya setiap penyair merupakan makhluk individu maupun makhluk sosial, dimana kalau dia sebagai makhluk sosial berarti dia berasal dari kelompok atau kelompok masyarakat tertentu yang mana itu nanti akan mempengaruhi gaya penulisannya dalam membuat puisi. Jadi nanti setiap penyair walaupun tema puisi yang mereka gunakan atau yang mereka pakai sama, nah itu tetap pasti nanti cara penyampaian atau kosa-kosa kata yang digunakan ya atau ide-ide yang dituangkan itu berbeda. Jadi setiap penyair mereka memiliki ciri khas atau gayanya tersendiri. Nah, karena kita di sini belajar, nah itu tadi tentang subbab C ya, tentang mendiskusikan hubungan isi puisi dengan realitas alam sosial budaya dan masyarakat. Oke, bentar ada yang salah. Oke, lanjut. Nah, untuk Nah, untuk mempermudah menemukan hubungan antara isi puisi dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa parafrasekan ya terlebih dahulu. Parafrasekan di sini tuh maksudnya kita ungkapkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Mendefinisikan kemudian setelah kita parafrase barulah kita baca secara berulang-ulang puisi tersebut. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat menemukan unsur kehidupan sosial masyarakat serta dan juga sikap penyair melalui sebuah puisi itu sebagai berikut ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ya, tentunya adalah yang pertama kita baca dulu puisinya secara berulang-ulang agar kita paham dan kita bisa menemukan makna keseluruhan isi puisi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita baca puisinya, kita identifikasi dan kita bisa mengira-ngira kira-kira judul puisi ini tentang apa sih. Kemudian kita lihat kata-katanya ini isinya tentang apa, lariknya seperti apa, kalimat di dalam puisi itu yang digunakan seperti apa. Kemudian setelah kita identifikasi dan kita simpulkan judul puisi, kata-kata, larik maupun kalimat yang ada di dalam puisi tersebut, nah barulah kita mulai identifikasi hubungan makna antara larik yang satu dengan larik lainnya. Maksudnya antara baris, kan puisi biasanya kan ada baris. Nah,
Misalnya ada terdiri dari puisi biasanya kan terdiri dari beberapa bait. Nah, satu bait kan biasanya kayak ada beberapa baris. Anggap aja misalnya ada empat bait, terus bait pertama dia ada 6 baris. Nah, jadi di bait pertama yang ada 6 barisnya ini, jadi dari baris 1 ke baris kedua kita identifikasi hubungannya apa. Terus dari baris kedua dan baris ketiga kita identifikasi maknanya kayak apa. Jadi kita nanti bisa memahami satuan makna secara keseluruhan yang ada di dalam puisi itu, tapi per bait. Kemudian yang keempat, terus yang keempat bentar. Nah, setelah kita identifikasi nih hubungan antara makna kata-kata yang ada di baris pertama sama di baris kedua dan seterusnya, kita identifikasi unsur sosial kehidupan yang dikemukakan penyair. Kemudian yang terakhir barulah kita identifikasi bagaimana sikap penyair terhadap unsur kehidupan yang dimaksud. Nah, jadi langkah-langkahnya ya, garis besar supaya bisa kita menemukan unsur kehidupan sosial masyarakat apa aja yang ada dalam sebuah puisi. Yang pertama, kita baca dulu. Kita baca berulang-ulang sampai kita paham. Kemudian yang kedua, kita identifikasi. Kita lihat judulnya. Oh, judulnya ini temanya tentang apa sih? Terus kita identifikasi kata-katanya yang keluar apa-apa aja. Lariknya kayak apa? Kalimat yang digunakan kayak apa? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita identifikasi hubungan antara baris pertama, baris kedua, dan seterusnya ya. Per bait kita identifikasi masing-masing keterkaitan makna antara baris. Kemudian yang keempat, baru kita identifikasi unsur sosial kehidupan yang ada di dalam puisi itu. Terus yang terakhir, baru kita identifikasi bagaimana sikap penyair. Sikap penyair itu kayak apa namanya, sudut pandangnya dia terhadap unsur kehidupan yang dia tuangkan dalam puisinya itu. Kayak itu. Jadi itu langkah-langkah untuk menemukan unsur kehidupan atau realitas alam yang dituangkan oleh si penyair ke dalam sebuah puisi. Nah, ini ada satu contoh puisi karangan dari Sapardi Djoko Damono, judulnya Lanskap ya. Terus pembahasannya itu sendiri ya, puisinya judulnya Lanskap, dikarang oleh Sapardi Djoko Damono. Terus pembahasan tentang isi puisi ini dilakukan oleh Suminto Asayuti. Nah, ini jadi puisinya kayak gini ya. Bisa dibaca sendiri dulu. Ada di buku paket juga ya. Bisa dibuka buku paketnya, halaman berapa ya, lupa. Halaman 170. Nah, di situ ada puisi yang judulnya Lanskap. Nah, jadi sebagai pembahasannya ini oleh Sapardi Djoko Damono. Pembahasannya oleh Suminto Asayuti. Jadi kata Bapak Sayuti ini, nah sajaknya yang di atas itu berjudul Lanskap. Oke, jelas ya. Nah, kata lanskapnya menurut Suyati itu berasal dari bahasa Inggris yang maksudnya landscape, yang secara sederhana bisa kita artikan sebagai panorama ya, atau pemandangan ya. Jadi lanskap, judul dari puisinya itu adalah lanskap, yang mana akar katanya berasal dari bahasa Inggris yaitu landscape, yang bisa diartikan sebagai panorama atau pemandangan. Nah, kalau kita baca dari puisi Lanskap ini, bisa kita lihat ada kata-kata kayak
sepasang burung, kemudian ada kata-kata langit atau hari yang hampir gelap, terus ada kata kayak senja, uh, terus ini putih, kita pun putih memandangnya setia dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita lihat kata-katanya itu, kata-kata yang ada di dalam puisinya itu mengandung informasi tentang alam ya. Nah, ini contoh kata-katanya: sepasang burung, jalur kawat, atau langit yang semakin tua, hari yang hampir gelap, senja yang sudah mulai memutih, dan sebagainya. Nah, deretan-deretan pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh sang penyair itu sendiri menampilkan gambaran alam di dalam puisi tersebut yang ditegaskan kehadirannya sebagai bagian dari realitas diri manusia. Oke, jadi itu ya tentang mendiskusikan hubungan isi puisi dengan realitas alam. Jadi dari contoh puisi ini, dari contoh puisi yang berjudul Lanskap, kita cermati per bait. Kita lihat kata-katanya yang mana aja yang mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya atau dengan realitas alam. Realitas alam yang mana contohnya kayak kata-kata yang berhubungan, dan realitas alam di puisi Lanskap ini tuh ada kayak sepasang burung, kemudian jalur-jalur kawat, langit yang semakin tua, hari yang semakin gelap yang menunjukkan bahwa itu udah semakin senja, dan sebagainya. Nah, dari sini tadi langkah-langkahnya kan setelah kita identifikasi dan menyimpulkan, ini kan langkah-langkahnya baru sampai di mengidentifikasi dan menyimpulkan judul puisi. Terus kita temukan kata-katanya apa aja yang berkaitan dengan tema puisi tersebut. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasikan hubungan makna, kemudian identifikasikan unsur sosial kehidupan, dan yang terakhir identifikasikan sikap penyair terhadap unsur kehidupan yang dimaksud. Nah, di sini tuh maksudnya bahwa kata-kata seperti langit, kata-kata kayak langit, hari, dan senja itu ternyata sangat berhubungan dengan perjalanan kehidupan manusia ya. Nah, jadi sebagaimana kayak waktu yang berjalan, maka kata hari dan senja itu sangat erat kaitannya dengan perjalanan manusia. Maksudnya semakin manusia sebagai manusia kan kita dari lahir, kemudian tumbuh sebagai anak-anak, kemudian kita kita tumbuh menjadi orang tua ya. Tumbuh jadi orang tua di sini diparafrasekan di puisi tersebut menggunakan kata senja hari ya. Jadi maksudnya di situ adalah senja hari, di situ maksudnya adalah kondisi manusia yang udah semakin menua. Kemudian ada kalimat di puisi tadi, ada kalimat juga, kita pun putih memandang setia sampai habis sembuhan senja. Nah, di sini maksudnya itu sebagai manusia, perjalanan yang kita yang ada dalam kehidupan kita itu sendiri ada ujung batasnya, yaitu maksudnya adalah kematian dan juga kefanaan. Nah, oleh karena itu si penyair memparafrasekannya di dalam puisi tersebut dengan menggunakan kalimat ini ya. Kita pun putih ya. Putih di sini maksudnya
ya batas dari perjalanan manusianya itu sendiri sampai habis semua senja. Nah, ini maksudnya adalah kematian atau kefanaan. Nah, itu tadi puisi yang judulnya Lanskap, yang mana berhubungan dengan realitas alam, sosial dan juga sosial budaya. Nah, sekarang kita bahas mengenai keterkaitan puisi dengan masyarakat. Nah, ini contoh puisi karya Taufik Ismail yang judulnya Potong 3 Kali. Nah, di sini judul puisi ini erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada ya. Jadi lewat puisi ini si Taufik Ismail sendiri itu menunjukkan bagaimana miris banget ya melihat budaya korupsi dan juga perbedaan perlakuan antara koruptor yang ada di Indonesia dengan negara lainnya. Yang mana kalau di Indonesia koruptor, nah di sini ya di bait ke baris ketiga kata si Taufik Ismail, koruptor di Indonesia dipotong masa tahanannya, sedangkan kalau di negara lain perlakuannya beda, kayak lebih kejam gitu. Kayak di Cina koruptor dipotong kepalanya, terus kalau di Arab koruptor dipotong tangannya. Kalau negara lain juga ya beda-beda perlakuannya. Nah, si Taufik Ismail ini sendiri miris melihat karena di Indonesia justru perlakuan masyarakat terhadap koruptor yang ada di Indonesia justru jauh sangat berbeda ya dengan negara-negara lain, yang mana negara lain yang lebih kejam, di Indonesia malah kayak lebih enteng gitu. Malah yang lain ya, di negara lain si koruptor dipotong kepala lah, dipotong tangan, apa segala macam. Di Indonesia cuma dipotong masa tahanan. Nah, jadi ini salah satu contoh puisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ya. Nah, kalau yang ini tentang tadi udah realitas alam ya. Kemudian terus yang tadi puisi tentang koruptor berhubungan dengan masyarakat, dan yang ini puisi yang berhubungan dengan sosial budaya. Nah, ini bisa dibaca sendiri, bisa dibaca dulu puisinya kayak apa. Nah, jadi pada puisi yang judulnya Aroma Pusara ini, si pengarang mendeskripsikan kegiatan yang biasanya udah lazim kita lakukan ya ketika mengunjungi sebuah pusara, atau maksudnya kuburan gitu kali ya. Nah, jadi si pengarang di dalam puisi ini dia mengungkapkan beberapa kegiatan religius yang biasanya dilakukan oleh kita sebagai manusia di pusara, yang mana letaknya itu ada di bait kedua pada puisi itu. Nah, bait keduanya ini ya, belum tak pisahin ya. Bait kedua ini jadi bait pertama 1 2 3 4, terus 1 2 3 4. Ini bait kedua
Nah ini bait kelima, salah, bait ketiga. 1, 2, 3. Nah di bait kedua ini ada kalimat tetes kristal ku bawa bersama, di atas pusara aku taburkan, Yasin Al-Fatihah aku bacakan, ringan doa aku persembahkan. Nah ini kayak kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang ketika mengunjungi pusara ya. Nah jadi maksudnya di lingkungan masyarakat kita ya, lingkungan masyarakat terutama yang beragama muslim, biasanya kalau orang yang mengunjungi pusara maka dia kan kayak harus membaca Yasin, terus Al-Fatihah, terus selain itu juga mendoakan orang yang telah meninggal tersebut supaya kayak lebih tenang di sisi Tuhan ya, kayak seperti itu. Nah jadi kayak ini tuh lah yang maksudnya bahwa isi puisi yang mana dia kayak mengandung uh, kebudaya kegiatan mengandung suatu budaya ya, suatu budaya yang berasal dari suatu masyarakat tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa si pengarang itu sendiri di dalam puisi yang berjudul Aroma Pusara ini, dia menggunakan sudut pandang orang pertama ya saat waktu dia menciptakan puisi tersebut. Nah, artinya jika pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama ya, berarti dia akan menggunakan kata aku. Nah kalau sudah kata aku, biasanya itu adalah pengalaman si pengarang sendiri ya. Jadi si pengarang sendiri yang langsung melakukan kegiatan tersebut. Jadi ya kayak gitu. Jadi tadi sudah ada contoh puisi tentang realitas alam ya, yang judulnya tadi apa ya, lupa, judulnya landscape. Judulnya lanskap. Terus ada puisi yang berhubungan dengan masyarakat yang judulnya koruptor tadi. Terus yang ini puisi yang berhubungan dengan kegiatan sosial budaya masyarakat yang judulnya Aroma Pusara. Dan di sini kita bisa baca-baca bahwa ya ada kayak kegiatan-kegiatan yang biasanya menyangkut tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia kalau mengunjungi pusara dan sebagainya. Nah, itu tadi subbab yang ketiga ya dari bab ke-10 tentang mendiskusikan hubungan isi puisi dengan entah itu realitas alam, entah itu sosial budaya ataupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab yang ke terakhir ya, dari subbab terakhir dari bab yang terakhir juga, yaitu tentang bagaimana caranya untuk merangkum isi informasi ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan teknik membaca memindai. Oke, kita lanjut ke
subbab yang berikutnya yaitu tentang bagaimana caranya merangkum isi informasi ke dalam beberapa kalimat dengan cara teknik membaca memindai ya. Jadi pada umumnya tujuan utama dari kegiatan membaca itu sendiri adalah untuk mencari ide pokok bacaannya. Nah, dengan untuk pertimbangan menghemat waktu ya. Jadi seorang pembaca yang baik dituntut untuk memiliki keterampilan membaca yang baik juga. Nah, salah satu alat ukur keterampilan membaca yang baik yaitu bagaimana cara yang baik yaitu adalah seberapa cepat kita menemukan gagasan utama yang ada di dalam sebuah bacaan secara keseluruhan. Nah, itu ya. Jadi kalau semakin cepat kita bisa menemukan gagasan utama yang ada dalam sebuah bacaan, maka semakin baik keterampilan membaca yang kita miliki. Nah, ini juga apa yang maksud dengan gagasan utama? Sebenarnya juga udah berulang-ulang kali saya jelaskan ya. Jadi gagasan utama sendiri itu adalah maksud si pengarang secara garis besar yang dia tuangkan di dalam bacaannya. Nah, jadi harus diingat bahwa sebuah teks bacaan secara keseluruhan itu sebenarnya dia itu dibangun dari gagasan-gagasan yang lebih kecil. Jadi ada gagasan yang kecil-kecil atau yang pendek-pendek atau yang sederhana-sederhana, kemudian dikumpulkan, digabungkan jadi satu, akhirnya kemudian dikembangkan dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian tersusunlah akhirnya sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Nah, gagasan-gagasan kemudian dalam sebuah paragraf ini dia ada gagasan utama. Nah, gagasan-gagasan utama tiap paragraf inilah yang nanti akan membangun ide utama atau ide dasar dari keseluruhan bacaan. Nah, pada bacaan kan biasanya mengandung beberapa paragraf ya, entah itu 4, 5, 6 paragraf ataupun banyak paragraf. Nah, setiap paragraf biasanya mengandung beberapa kalimat. Biasanya sih terdiri dari 3 sampai 6 kalimat ya. Nah, pada kalimat-kalimat inilah yang di antara 3 sampai 6 kalimat inilah yang biasanya terkandung ide-ide pokok, ide-ide utama, ide atau gagasan utama dalam suatu bacaan. Nah, bagaimana caranya menemukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, ide pokok paragraf ini biasanya terdapat pada kalimat-kalimat topik ya, atau kalimat-kalimat utama. Nah, jadi sebenarnya gampang aja. Kalau misalnya kita baca sebuah paragraf, terus kita ingin menemukan ide pokok paragrafnya, ide pokok dari paragraf ini apa? Ya udah, kita kayak tinggal baca paragraf tersebut, kita lihat kalimat utamanya yang mana. Nah, kalau kita udah temukan kalimat utamanya, maka kita bisa temukan bahwa kita simpulkan bahwa oh, ini tuh adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi pokoknya kalau kita udah temukan kalimat utamanya, kita bisa abaikan kalimat yang lain, terus kita bisa simpulkan bahwa ide pokok atau gagasan utama dari paragraf ini tuh adalah tema tentang ini gitu. Jadi kalau ingin menemukan gagasan utama sebuah paragraf, tinggal kita cari ya kalimat utamanya. Nah, teknik membaca memindai ini sendiri ya, artinya adalah kita difokuskan untuk menemukan bagian yang penting. Jadi kita nggak harus membaca paragraf tersebut secara keseluruhan, kata per kata, kalimat per kalimat gitu ya. Jadi kita bisa kayak baca kalimat paragraf pertama, terus kita loncat langsung ke paragraf yang tengah atau langsung ke paragraf yang akhir. Jadi istilahnya membaca memindai itu maksudnya tekniknya scanning gitu ya. Jadi kita kayak scanning aja dulu, kita lihat dulu mana kira-kira yang merupakan kalimat utamanya, terus akhirnya baru bisa kita temukan gagasan pokoknya kayak apa. Jadi kita nggak baca, jadi kalau ada paragraf kita nggak baca paragraf itu, atau ketika ada bacaan kita nggak baca bacaan tersebut secara keseluruhan, tapi kita kayak scanning aja, nangkep mana aja sih informasi-informasi yang penting gitu ya, kemudian baru kita bisa temukan kalimat utamanya.
Nah, contohnya kayak paragraf ini ya. Setiap orang, baik yang berpangkat tinggi sampai seorang tukang kebun, tentu pernah menemui kesukaran dalam berbagai bentuk. Hanya satu hal yang mungkin sama-sama dirasakan, semakin maju masyarakat, semakin kompleks hidup yang dialaminya. Banyak persaingan, perlombaan, dan pertentangan karena semakin banyak kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Akibatnya semakin sukarlah seseorang untuk mencapai ketenangan hidup. Nah, ini contoh paragrafnya kayak gitu. Nah, dari paragraf ini bisa kita temukan bahwa kalimat-kalimat yang penting itu ada 4. Yang pertama yaitu semua orang mengalami kesukaran hidup. Terus yang kedua, semua orang sukar mendapatkan ketenangan hidup. Terus yang ketiga, orang berpangkat tinggi sulit mendapatkan ketenangan hidup. Terus yang keempat, semua orang pernah menemui kesukaran dalam hidup, terutama masyarakat maju. Nah, dari 4 kalimat penting ini bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan bahwa kalimat utamanya kita lihat nih. Di sini kata-kata yang diulang apa? Kesukaran, sukar atau sulit. Semua orang pernah menemui kesukaran. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan kalimat utamanya adalah semua orang mengalami kesukaran hidup ya. Baik itu dari pangkatnya yang rendah maupun pangkatnya yang tinggi, baik dari yang penghasilannya rendah maupun penghasilannya yang tinggi, semuanya pernah mengalami kesukaran hidup. Jadi dari paragraf ini kalimat utamanya adalah ini, dan kita bisa simpulkan bahwa gagasan pokoknya pun ya sesuai dengan kalimat utamanya, yaitu semua orang pernah mengalami kesulitan hidup. Nah, oke, itu ya cara merangkum isi informasi ke dalam beberapa kalimat dengan teknik membaca scanning. Jadi dari paragraf ini ya, kita rangkum dia menjadi beberapa kalimat, kita temukan 4 kalimat, kemudian udah dapat 4 kalimat, kita temukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama inilah bisa kita simpulkan bahwa gagasan atau ide pokok dari paragraf ini itu adalah tentang semua orang pernah mengalami kesukaran hidup. Nah, oke. Nah, itu tadi ya subbab terakhir dari bab ke-10. Nah, karena hari Rabu besok kita UAS, jadi sekarang saya juga mau bahas tentang kisi-kisi UAS kita hari ini, kisi-kisi UAS kita untuk hari Rabu besok. Jadi nanti UASnya itu sama kayak UTS kemarin ya. UASnya online, udah saya siapkan Google Formnya juga. Jadi teman-teman kayak tinggal langsung pilih jawabannya aja. Nah, jadi besok UASnya seperti biasa, materinya dari bab berapa ya? Bab 8 sampai bab 10. Terus jumlah soalnya, jadi nanti ada seperti biasa kayak ada dua tipe soal ya. Jadi yang pertama soal yang pilihan ganda dan juga soal esai. Nah, ini ya, teman-teman udah bisa lihat semua kan ya soalnya. Jadi nanti pilihan gandanya ada 25 soal. Terus esainya ada 10 soal. Nah, ini semua
ada di PPT yang udah pernah saya kasih ya, jadi harusnya teman-teman bisa jawab sih. Nah, untuk materi-materinya nanti di pilihan ganda akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kayak jadi nanti ada kayak kalimat, terus sinonim dari kata di dalam kalimat tersebut apa ya. Kemudian seperti biasa tentang cara penyampaian gagasan yang santun. Terus tentang kalimat pengumuman. Nah, kalimat pengumuman yang sesuai seperti apa? Ya, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, terus tidak boleh menggunakan pengulangan kata ya, menggunakan kalimat yang tepat. Nah, seperti itu. Terus nanti akan ada berita, terus nanti teman-teman diminta untuk mencari inti permasalahan dalam penggalan berita tersebut apa. Kemudian kalimat penutup pidato ya yang tepat seperti apa ya. Kemarin kita juga udah belajar ya tentang bagaimana cara menulis pidato, terus menulis penutup kalimat pidato yang baik dan yang santun kayak apa ya. Kemudian yang keenam, nah ini juga soal-soal yang umum lah ya. Jadi nanti ada bacaan, kemudian teman-teman diminta untuk mengungkapkan masalah apa yang ada pada kutipan bacaan tersebut. Kemudian ini juga masih tentang pidato ya, terutama tentang kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Kemudian ada tentang laporan juga ya, simpulan dari penggalan laporannya. Nanti teman-teman akan diberikan sebuah laporan, terus nanti diminta untuk membuat sebuah simpulan seperti apa. Ini juga akan keluar juga tentang puisi-puisi. Teman-teman diminta untuk mencari unsur intrinsik dari sebuah puisi, amanat yang tersirat di dalam puisi tersebut apa ya. Kemudian nanti juga ada pertanyaan yang termasuk dalam karya sastra lama. Contohnya apa aja? Beda ya karya sastra lama dan karya sastra baru. Kalau karya sastra baru kan kayak ada cerpen, terus novel, puisi baru dan sebagainya. Kalau yang lama kan pantun, terus syair dan sebagainya ya. Pantun, syair dan sebagainya. Kemudian nanti juga masih ada tentang teks eksposisi. Nah, nanti teman-teman diminta untuk membaca sebuah teks eksposisi, terus nanti menjawab pertanyaan tentang bagian mana sih yang merupakan pernyataan pendapat ya yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Kemudian lagi-lagi tentang pidato. Nah, ini juga soalnya tentang bagian pembuka pidato yang tepat kayak apa. Kalau tadi kan tentang kalimat penutup pidato. Yang ini bagian pembuka pidato yang tepat. Contoh kalimatnya seperti apa. Terus ini juga nanti akan keluar soal tentang paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, deskripsi. Nah, ini yang pokoknya yang sebelum-sebelumnya udah kita pelajari ya. Ini nanti akan ada sebuah paragraf, terus nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan dia masuk paragraf argumentasi kah, atau eksposisi kah, atau dia termasuk paragraf deskripsi. Kemudian nanti juga ada pertanyaan mengenai fakta-fakta, terus ada opini juga. Nah, jadi di sini teman-teman bisa diminta untuk membedakan kalimat mana yang merupakan fakta dan kalimat mana yang merupakan opini. Itu ya untuk soal-soal yang ada yang akan keluar di pilihan ganda.
Nah, pilihan gandanya ada 25 soal. Kemudian untuk soal esainya nanti ada 10 soal. Nah, nanti di esainya itu teman-teman akan minta menjawab beberapa pertanyaan tentang paragraf persuasi. Tentang paragraf persuasi. Kemudian, nah ini juga langkah-langkah baca tabel ya. Ini juga udah ada di presentasi saya yang sebelum-sebelumnya. Kemudian tentang cerita rakyat juga, tentang unsur intrinsiknya apa, unsur ekstrinsiknya seperti apa. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum berpidato. Jadi sebelum berpidato apa sih yang harus kita lakukan ya? Di pertama ya kita buat naskah pidatonya dulu gitu ya. Naskah pidato. Nah, cara membuat naskah pidato juga ada langkah-langkahnya sendiri ya. Kita tentukan tema dulu, terus mau judulnya kayak apa, terus nanti kita bikin kerangka pidatonya juga, dan seterusnya. Kemudian nanti juga selain tentang kegiatan pendahuluan yang dilakukan sebelum pidato, sebelum berpidato ada juga nanti struktur pidato terdiri dari apa aja. Nah, ini juga kemarin kan udah saya kasih tahu ya. Jadi ada bagian awal isinya apa aja. Terus kedua bagian isi, dan ketiga bagian akhir ya. Nah, bagian akhir kan biasanya kayak ada kalimat penutup dan kesimpulan. Terus nanti juga ada pertanyaan tentang gimana cara atau langkah-langkah membuat pidato. Ini juga udah ada ya di presentasi saya yang sebelumnya, jadi teman-teman bisa baca-baca lagi, buka-buka lagi. Jadi nanti kalau pas UAS udah tahu jawabannya, tinggal diisi. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi UASnya hari Rabu besok jam 9. UASnya UAS online. Kalau kayak UTS kemarin waktunya dari jam 9 sampai jam 12 ya. 9 malam. 9 sampai jam 12. Telat-telat dikit gak apa-apa. Pokoknya saya tunggu sampai selesai semuanya. Buat teman-teman yang gak masuk hari ini, tolong dikasih tahu ya. Mbak siapa namanya itu, Mbak Kuliah, terus Mbak Umi, siapa lagi ya, Mbak Sugiyati juga. Mbak Sugiyati, kayaknya ada 3 orang yang gak masuk ya. Jadi buat teman-teman yang gak hadiran ini tolong kasih tahu ya buat ketua kelas. Nah, ini nanti kisi-kisinya saya bagiin di grup chat juga. Terus UASnya hari Rabu besok jam 9 sampai jam 12. Jangan lupa hadir semuanya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa nanti di hari Rabu ya. Udah, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Uh. Hmm. Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di hari Rabu.